Siapa coba yang nggak suka makan tempe? Tempe, makanan asli Indonesia. Kesukaanku bingit, lur. Tempe juga beragam yo. Salah satunya yang khas dan mulai langka adalah tempe ala katak. Salah satu bahan makanan tempe ala katak adalah tempe benguk yang dibikin dari kacang koro pedang ini, lur. Sekarang lanjut aku cuci kacang koro pedangnya. Sekalian aku pisahkan dari kulit arinya. Cara membuat tempe dari kacang koro pedang ini berbeda dengan tempe berbahan kacang kedelai. Seperti saat perebusan ini. Waktu untuk perebusan kacang koro pedang sekitar 2 jam lebih lama dari tempe kedelai. Ini karena kacang koro memiliki tekstur biji serta ukuran yang lebih besar bila dibandingkan dengan kacang kedelai. Setelah 2 jam, kacang koro pedang sudah lunak nih, lur. Lanjut, aku rendam kacang koro pedangnya. Waktunya lumayan lama, lur, sampai 10 jam. Ini kacang koro yang sudah direndam 10 jam, lur. Tekstur kacang sudah semakin lunak dan mengembang. Tempe harus kembali dimatangkan dengan cara dikukus. Ini menjadi kunci agar cita rasa tempe tidak asam karena basi atau cepat busuk. Pengukusan ini juga bisa untuk membunuh bakteri yang terdapat dalam kacang. Soalnya bakteri di kacang koro bisa mengganggu tumbuhnya kapang atau jamur pada proses fermentasi, lur. Sekarang tumbuk kacang koro pedangnya yo. Sama seperti bikin tempe dari kedelai, tempe benguk juga butuh ragi untuk proses fermentasi. Kacang koro yang telah bercampur ragi kemudian dibungkus dengan daun jati. Kacang koro akan berubah menjadi tempe setelah melalui proses fermentasi selama 3 hari. Tempe ala katak merupakan makanan tradisional yang berisi tempe benguk dan mie. Mbah Animah selain membuat tempe benguk, juga membuat mie-nya. Adonan mie-nya dibikin dari tepung tapioka dan kunyit sebagai pewarna alaminya. Selanjutnya, rebus mie sampai matang. Oh iya, mie ini dikenal juga dengan nama mie kenyal. Setelah matang, tekstur mie-nya jadi kenyal-kenyal iki, lur. Setelah ditiriskan, jangan lupa beri minyak goreng agar mie tidak lengket ketika sudah dingin. Ada Mbah Ngatinem yang sedang ulek bumbu untuk tempe ala kataknya nih, lur. Ada bawang, cabai, serta kunyit. Bumbu yang sudah halus lalu dicampur ke kelapa parut. Remas-remas sampai bumbu tercampur merata, lur. Sekarang masak bumbu yang sudah dibikin. Jadi mirip opor yo, lur. Hanya saja kelapanya nggak dijadikan santan. Cemplungin tempe benguknya satu persatu. Masak sampai bumbu meresap ke dalam tempe dan nggak ada kuah yang tersisa. Hampir setiap hari, Mbah Aminah mengolah sekitar 6 kg kacang koro mentah, bahan tempe benguk, dan juga 12 kg tepung tapioka untuk diolah menjadi mie kenyal. Nanti, tempe ala katak ini dijualnya sudah dalam kondisi terbungkus daun jati, lur. Aku yo harus cicipi toh, lur. Rasanya gurih, mie-nya lembut dan kenyal. Enake pol, lur. Makan sebungkus kurang iki, lur.
Sebagai negara yang masuk dalam Ring of Fire Circumpasifik, hampir sebagian besar wilayah pulau negara Indonesia terdiri akan gunung-gunung api yang masih aktif. Salah satunya Gunung Merapi yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Meski berjarak sekitar 15 km di sisi barat Gunung Merapi, daerah seputaran Muntilan merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Magelang yang masih mendapatkan berkah dari Gunung Merapi yang masih cukup aktif. Bagi sebagian warga di sini, selain berprofesi sebagai petani, juga memiliki mata pencarian alternatif sembari menunggu serta mengawasi ladang mereka yang belum panen tiba, yaitu sebagai pengrajin batu pahat. Meski di beberapa daerah terdapat kerajinan cobek seperti ini, namun salah satu ciri khas cobek batu di Desa Selogentar, Kelurahan Banyudowo ini, jenis batu yang biasa digunakan biasanya jenis batu andesit. Batu ini sengaja dipilih sebagai bahan cobek karena sifatnya yang kokoh dan padat, serta memiliki tekstur yang kasar, tidak seperti batuan sungai yang cenderung licin ketika sudah diolah menjadi cobek. Batu yang sudah dipahat menjadi lingkaran layaknya bentuk cobek, kemudian dilubangi dengan mesin khusus untuk dibuat cekungan. Teknik pelubangan ini biasa disebut dengan istilah dibubut. Berbeda dengan lumpang yang memiliki fungsi hampir sama. Cekungan atau lubang cobek cenderung lebih dangkal. Cobek sendiri sebenarnya merupakan sebutan untuk mangkuk alas tumbukan batu yang berfungsi sebagai alat untuk menumbuk atau menggiling bahan-bahan olahan makanan hingga teksturnya lumat. Peralatan dapur yang terbuat dari batu ini sudah digunakan oleh manusia dalam pengolahan bahan makanan sejak masa lampau. Di rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 6 tahun ini, hampir setiap harinya memproduksi beragam peralatan dapur seperti lumpang. Cobek buatan rumah produksi yang sudah memiliki merek dagang Delia ini diproduksi dengan berbagai ukuran, mulai dari yang terkecil yaitu 12 cm hingga 30 cm. Mbak, ini cobek batunya, Mbak. Oh iya. Ini dul, bulutnya ntar dicuci sekalian dibakar ya? Oh, ya, Mbak. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, cobek atau ulekan atau juga sering disebut dengan muntu oleh sebagian orang ini merupakan peralatan dapur yang paling mantap serta paling fungsional dalam pembuatan sambal. Dari beragam jenis olahan sambal yang ada di Indonesia, salah satu sajian resep olahan sambal yang cukup dikenal serta banyak digemari oleh masyarakat Jawa adalah sambal pecak. Kali ini, aku akan bersama Mbak Ceta akan membuat salah satu resep olahan sambal pecak yang cukup khas di wilayah seputaran Jogja dan Gunung Kidul, yaitu sambal pecak belut. Selain karena kelezatan akan sensasi cita rasa dagingnya, belut sengaja dipilih sebagai salah satu bahan dasar olahan sambal ini karena kandungan proteinnya yang tinggi, sehingga menambah nilai gizi pada olahan makanan yang masuk dalam kategori pendamping nasi dengan cita rasanya yang pedas ini. Untuk dijadikan sambal, belut yang sudah dicuci bersih kemudian ditusuk seperti dijadikan sate. Sementara aku menyiapkan belut sebagai campuran sambalnya, Mbak Ceta pun membantuku mengolah sambal. Hampir setiap sajian masakan di Indonesia memang tidak pernah bisa lepas dengan sambal. Tercatat ada sekitar 100 jenis olahan sambal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sambal pecak ini. Sambal sendiri sebenarnya adalah semacam saus yang bahan utamanya adalah cabai yang dihaluskan atau dilumatkan agar sensasi pedasnya muncul. Selain cabai, biasanya sambal juga ditambahkan bahan lain seperti bawang putih atau jenis rempah lainnya. Di beberapa wilayah juga terkadang menambahkan bahan-bahan lain seperti ikan, udang, terasi, bahkan buah-buahan untuk menambah cita rasa pada sambal. Sambal pecak sebenarnya merupakan jenis sambal yang menggunakan campuran bahan seperti ikan, tempe, tahu, terong, bahkan belut dalam adonannya. Sebelum bahan tambahan lainnya dicampurkan dalam adonan sambal, biasanya bahan tambahan diolah atau dimatangkan dengan cara digoreng maupun dibakar terlebih dahulu agar sensasi cita rasa lebih nikmat. Meski sebagai menu pelengkap dan seringkali disajikan bersama sayur lalap, namun sambal seolah selalu menjadi bagian dari hidangan utama
yang tersaji di setiap meja makan. Salah satunya sambal pecak ini. Belut atau bahan tambahan lainnya seperti tempe, tahu, atau ikan yang biasanya disajikan sebagai lauk utama dilumatkan atau dipecak bersama sambal dan langsung disajikan di atas cobek. Selain itu, penggunaan belut sebagai salah satu bahan dasar olahan sambal ini semakin menambah nilai gizi maupun nutrisi. Belut kaya akan kalori serta zat yang cukup baik bila dikonsumsi oleh tubuh, seperti protein, zat besi, fosfor, vitamin A dan B, lemak, dan juga zat leusin serta arginin, di mana kedua zat ini bermanfaat untuk membantu dalam membentuk dan peremajaan sel tubuh serta menghambat dalam pertumbuhan sel-sel kanker.